Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Inilah 6 makanan paling disukai jin dan setan. Jangan membuang sembarangan. Makhluk jin setan juga memiliki kebutuhan makan, namun akan ikut nimbrung kepada manusia pada kondisi tertentu. Ada 6 makanan dan minuman yang paling disukai jin, di mana jika kita membuang sembarangan, justru akan mengundang makhluk-makhluk itu datang. Untuk menghindarinya, umat Islam diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari munculnya para jin ikut nimbrung makan. Inilah 6 jenis makanan yang paling disukai jin. Jangan sembarangan membuang. Inilah kondisi di mana makhluk-makhluk jin suka ikut nimbrung makan dan cara mencegah mereka datang. Yang pertama, yaitu darah. Jin sangat menyukai minum darah. Biasanya jin menyukai minum darah binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berasal dari luka-luka manusia yang tidak menyebut nama Allah. Darah haid wanita juga sangat disukai jin. Karena itu, apabila wanita sedang haid, sebaiknya jangan membuang pembalut sembarangan, sebab darah wanita haid akan menjadi makanan jin yang kemudian suka kepada wanita bersangkutan. Yang kedua, yaitu kotoran. Seperti yang dijelaskan dalam banyak hadis, jin sangat menyukai tempat yang lembab dan kotor. Salah satunya adalah kamar mandi. Tempat mandi menjadi tempat para jin menemukan makanan, yaitu kotoran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan ketika akan masuk kamar mandi, kita harus membaca doa terlebih dulu, sedikitnya baca bismillah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, tabir antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam atau manusia adalah apabila seorang melepaskan pakaiannya dia membaca bismillah. Hadis riwayat Ibnu Adi dan At-Tabrani. Selain itu, janganlah kalian beristijah atau membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran dan jangan pula dengan tulang, sebab keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Tirmizi nomor 18. Yang ketiga, yaitu tulang. Jin sangat menyukai tulang, sisa makanan kita. Jika selesai makan daging atau ikan, segera buang tulang-tulangnya ke tempat sampah, sebab jika terlalu lama masih dalam piring, baunya tercium jin lalu datang untuk memakannya. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bercerita bahwa pernah membawakan air untuk Nabi Muhammad SAW untuk wudu dan bersuci. Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta mencarikan batu untuk bersuci, namun jangan dibawakan tulang dan kotoran. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditatangi jin dan memberitahu bahwa makanan mereka adalah tulang dan kotoran. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, bangkai dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indra penciuman manusia sangat sensitif terhadap bau bangkai, sehingga mual dan tidak berselera makan. Tetapi bangkai merupakan makanan favorit para jin. Bagaimana jika dagingnya tidak diketahui apakah disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak? Para ulama menyarankan membaca bismillah. Yang kelima, makan menggunakan tangan kiri. Jika salah seorang di antara kalian makan,
maka makanlah dengan tangan kanan, maupun minum pakai tangan kanan pula. Sebab setan itu makan dan minum menggunakan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana untuk orang kidal? Hal ini merupakan suatu pengecualian sehingga diperbolehkan. Yang keenam, makanan yang tidak menyebut nama Allah. Biasanya paling disukai jin jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir pada Allah ketika memasukinya, dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, "Sungguh kalian tidak mendapatkan tempat bermalam dan tidak mendapatkan makan malam." Namun ketika seorang memasuki rumah tidak berzikir pada Allah, maka setan pun berkata pada teman-temannya, "Akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam." Hadis riwayat Muslim. Bagaimana jika lupa membaca bismillah ketika makan dan baru ingat saat satu suapan terakhir? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, setan akan terus makan bersamanya hingga menyebut nama Allah bismillah. Setan kemudian memuntahkan apa yang ada di perutnya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian. Wallahu a'lam bishawab.